Nah, untuk pendakian jaraknya yang jauh ataupun lama seperti Persago, itu kalau kita itu menggunakan carrier ataupun tas besar ya dengan kapasitas 75 sampai 90 liter. Nah, ini penting supaya kawan-kawan itu apa namanya? Carrier-nya itu nyatu, barangnya itu juga muat semua. Karena pendakian kita itu jarak jangka waktunya tuh lama sampai 5 hari. Bahkan kalau memang lebih daripada 5 sampai 10 hari, bahkan kalau lebih pada itu bisa-bisa logistiknya harus ditanam kan, nggak mesti harus dibawa juga untuk pendakian, tapi juga harus ditanam. Dan itulah yang kalau yang kita pakai kemarin itu memang harus carrier kalau untuk pendakian Persago, karena memang kebutuhan dan barang yang akan kita bawa tuh otomatis akan banyak, nggak bisa dibawa dengan tas diepack atau backpacker biasa gitu. Yang biasa ke sana, tapi Gunung Persago itu saya rasa wajib membawa kompas, peta itu wajib, karena memang alamnya itu masih sangat-sangat liar. Jadi walaupun kadang-kadang ditambah dengan adanya cerita-cerita kearifan lokal ya, memang ada hal-hal yang mungkin kata kearifan lokal itu perlu dipantangin, perlu digarisbawahi atau dibolkan ya kalau. Untuk sekarang Gunung Persago itu sangat viral dan sangat cocok jika dikembangkan menjadi sebuah potensi wisata. Karena memang terakhir ada tahun 2020 saja sudah ada 200 pendaki, dan itu jika dikembangkan oleh pemerintah menjadi sebuah destinasi, maka itu bisa menjadi seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani yang ada di Lombok, Semeru yang ada di Jawa, dan gunung-gunung lain yang sekarang sudah menjadi daerah-daerah atau lokasi-lokasi potensi wisatanya tersendiri dan bisa mendapatkan PAD daerah, terutama PAG ya, pendapatan asli kampung. Jika dikelola oleh desa pucuk dengan bagus, maka dia juga akan menghasilkan pendapatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan destinasi Gunung Persago tersendiri. Apalagi Gunung Persago itu memiliki pemandangan yang sangat-sangat eksotis dan perjalanan itu sangat menantang dan luar biasa. Kalau menurut kami, pemerintah yang harus dilakukan terhadap Gunung Persago, terutama ya kawasan Gunung Persago, terutama Gunung Apu itu adalah bagaimana mengembangkan gunung tersebut menjadi daya tarik wisatawan nasional dan wisatawan mancanegara supaya berkunjung ke PD dan mengunjungi Gunung Persago. Ya, seperti salah satunya menciptakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan kepada warga setempat, bagaimana mengelola destinasi wisatanya sendiri. Kemudian bagaimana mengembangkan travel yang ada di PD, bagaimana mengembangkan ataupun membuat pelatihan-pelatihan pada penggiat alam bebas yang ada di PD, penggiat wisata yang ada di PD, bagaimana mereka itu bisa menjadi sesuatu yang dapat mengembangkan Persago itu menjadi daerah tujuan wisata kalau untuk ke PD. Dan ini sangat penting. Ini adalah salah satu bagaimana pemerintah dapat membuka lapangan kerja yang sangat luar biasa dan mendapati pendapatan asli daerah yang juga luar biasa seperti Rinjani, Semeru yang sekarang sudah menjadi pendapatan tersendiri, dan itu dapat mensejahterakan rakyat tentunya. Pesan saya itu kepada para pendaki itu harap menjaga lingkungan, menjaga alam yang ada di tempat itu, dan juga mencoba memberi kontribusi kepada daerah, memberi kontribusi kepada desa, karena memang kita setiap buat kegiatan, setiap membuat pendakian itu, ataupun setiap membuat kegiatan yang bersifat aktivitas luar ataupun outdoor, itu juga harus dipikirkan bagaimana manfaat pada masyarakat. Jangan hanya memikirkan bagaimana manfaat buat kita sendiri, tapi bagaimana juga memberikan kontribusi kita kepada masyarakat, khususnya lagi masyarakat yang berada di kawasan di mana kawasan kita melakukan aktivitas alam liar ataupun aktivitas luar. Jangan juga
meninggalkan barang-barang yang memang dapat merusak lingkungan, merusak satwa-satwa yang ada di sana. Apalagi kadang-kadang kita juga membawa barang-barang yang bersifatnya ada racun, kan? Seperti itu. Dan para pendaki juga harus menghormati kearifan lokal yang memang ada di sana juga. Ini yang penting sekali. Dan ya tentunya sosial budaya dan adat Aceh juga harus tetap diutamakan dalam setiap pendakian. Nah, metode yang kita lakukan dalam pendakian ekspedisi Persago kemarin, ekspedisi Merah Putih yang kita lakukan saat itu metodenya adalah metode alpin, yaitu kita semua sampai ke puncak, summit. Jadi ada dua metode kalau dalam pendakian, itu yang pertama Himalayan, yang kedua adalah alpin. Kalau Himalayan itu sifatnya satu sampai, walaupun timnya tidak sampai semua, satu orang sampai itu sudah dianggap berhasil. Dan kita kemarin menggunakan sistem alpin, yaitu semuanya harus berada di puncak. Dan itu metode yang kita gunakan. Dan tentunya metode ini juga hampir di setiap ilmu pendakian juga sudah digunakan metode-metode itu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendaki yang sudah mensukseskan kegiatan. Terus kepada pemerintah Kabupaten Pidi, kepada tim SAR, kepada Pidi Kreatif, kepada Sanggar Pusaka Nanggro, terus kepada Mapala Jabal Everest Universitas Jabal Ghafur Sigli, juga kepada Mapala Loser Unsyah, kepada Mapala Cempaka yang juga ikut berkontribusi, kepada Bupati Pidi, Wakil Bupati Pidi, Asisten 2 ya. Asisten 2 juga, saya lupa nih, Asisten 2 Bucek, terima kasih juga sudah mau melepaskan kepergian kami saat itu. Kepada Kabid Pemuda Bang Rahmat Yahya ST, terima kasih sudah mendukung sepenuhnya acara ataupun kegiatan kami. Juga kepada Pak Apriyadi Esos yang saat itu menjabat sebagai Kadis Parbud Pora Pidi, yang sudah ikut mensukseskan sekali ya. Mungkin beliau merupakan orang yang paling pertama juga mendukung kegiatan kami dari dinas. Dan kepada kawan-kawan penggiat alam bebas lainnya yang juga sudah mencoba berkontribusi, membantu mempromosikan kegiatan kami, membantu membuat kami ini menjadi seperti sekarang, dikenal dan luar biasa. Dan pastinya terima kasih kepada videographer kita itu, Teguh Iqbal Cesar, terus ada Abdul Rahman, terus ada siapa lagi, ada Wardana yang memang udah membuat soundtracknya tuh luar biasa. Dan kepada siapa lagi ya, saya udah lupa ya, kepada siapa ya, kepada Sanggar Pusaka Nanggro tadi udah ya, tapi sebutin lagi, kepada itu tim yang membuat musik. Terima kasih kepada tim yang sudah membuat soundtrack kita, musik kita tuh menjadi luar biasa, sehingga soundtracknya ekspedisi Sumpah Pemuda kemarin tuh Jos Gandos, mantap abis. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita pemuda. Sumpah Pemuda, sukses!